selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabar anak-anak? Baik ya, waduh ceria-ceria banget nih kayaknya habis lebaran kan. Habis lebaran, kantong duit penuh, ya kan? Muka sumringah itu dalam bahasa Jawa tuh artinya ceria gitu kan. Wah, kayaknya pokoknya siap kan nih untuk pembelajaran kita hari ini nih? Siap. Kemarin soalnya saya lihat Riong itu lagi mancing di Danau Toba katanya. Seneng banget dia kayaknya. Oke. Di sini ada yang nggak masuk ketua kelas atau masuk semua? Ada beberapa yang nggak masuk. Oh, beberapa yang nggak masuk. Oke, nanti selesai pembelajaran yang nggak masuk bisa langsung lapor ke saya aja ya. Oke anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau belajar mengenai penelitian sosial, yang mana pertemuan sebelumnya kan saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk kedua tugas. Yang pertama tugas individu, yaitu membaca materi kita pada hari ini mengenai penelitian sosial. Lalu yang kedua tugas kelompok, yaitu mencari topik mengenai gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sudah dikerjakan belum? Sudah? Oke, sebentar saya siapkan dulu PPT-nya ya. Ya, kelihatan? Kelihatan? Oke, jadi saya ulangi lagi, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari materi mengenai penelitian sosial, yang mana saya berharap saat kita selesai mempelajari materi ini ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti kita bisa lebih mengenali berbagai macam gejala sosial, lalu kita bisa mengetahui berbagai macam metode penelitian sosial sederhana untuk mengetahui berbagai macam gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan juga nanti metode kita atau nanti kita akan lebih ke arah praktik langsung ya, karena nanti menurut saya kita lebih enak melakukan pembelajaran ini dengan praktikum langsung, yaitu dengan kita meneliti ke lapangan. Jadi nanti kalian akan melaksanakan ini kurang lebih 2-3 pertemuan, yang mana pada pertemuan pertama ini saya akan memberikan sedikit konsep dan juga masuk ke dalam pembelajarannya gitu ya. Oke. Nah, secara spesifik lagi pembelajaran kita ini lebih ke arah bagaimana cara kita memahami berbagai macam metode penelitian sederhana untuk mengetahui atau mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, karena kalian sudah mempelajari kan, saya mau tahu nih, ada yang tahu nggak apa itu penelitian? Ada yang tahu? Kalau yang tahu boleh tunjuk tangan atau angkat tangan. Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Oke. Desya apa? Mencari data. Oke, mencari data, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, mungkin saya langsung kasih tahu aja. Jadi penelitian sosial ini secara simpelnya itu adalah sebuah pengamatan, namun pengamatan ini berbeda karena dalam penelitian sosial itu terdapat beberapa sifat-sifat yang harus kita cari tahu terlebih dahulu atau harus kita pedomani, yaitu salah satunya adalah adanya kecermatan, terus juga kita harus sistematis, lalu juga kita harus adanya pencatatan, karena dalam sebuah penelitian sosial itu tidak bisa hanya kita mengamati saja gitu, kita perlu yang namanya pencatatan gitu, karena kita nggak tahu kan tiba-tiba aduh lupa gitu kan. Selalu itu juga dalam penelitian sosial itu harus ada yang namanya yang terpenting adalah memiliki kapabilitas gitu, karena nggak mungkin kan kita meneliti hal-hal berkaitan dengan dasar laut tapi kapabilitas kita atau kemampuan kita itu tentang astronomi, waduh itu kan bagaikan bumi dan langit gitu kan. Nah oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Tawuran. Apa? Tawuran. Yakin tawuran? Oke deh. Coba ada yang tahu nggak kenapa mereka bisa tawuran?
Pak. Iya. Siapa dulu? Apa? Siapa duluan coba Ibrahim kenapa? Ya. Pemikiran pendek Pak, aneh. Oh, pemikiran pendek. Ada lagi yang lain? Beda geng, Pak. Beda geng. Ada lagi yang lain? Perselisihan, Pak. Perselisihan. Oke, semua benar. Terus setelah kita mengetahui kenapa mereka tawuran, terus mengapa sih mereka memilih tawuran sebagai jalan mereka mungkin untuk bersaing gitu ya? Ada yang tahu? Biar kelihatan keren Pak. Apa? Biar kelihatan Biar keren. keren. Waduh, apa lagi nih? Gengsi, Pak. Gengsi. Wah, banyak sekali. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke. Jadi ini kan gejala sosial ya. Nah, kita kadang suka bertanya-tanya gitu. Loh, ini kok bisa? Itu kok bisa? Gimana caranya ya gitu? Atau kenapa bisa kayak gitu? Pasti kan itu suka terlintas dalam benak kita gitu kan. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Yaitu dengan melakukan penelitian gitu loh. Dan itulah fungsi dari adanya penelitian sosial gitu loh teman-teman. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa itu penelitian. Selanjutnya, nih ada yang tahu nggak apa aja jenis-jenis dari penelitian sosial nih? Yang tahu angkat tangan. Saya, Pak. Oke, Dwi. Ada Boleh. penelitian primer, Oke. sekunder, deskriptif, sama eksperimen, Pak. Oke, betul. Jadi kalau penelitian primer sekunder itu dilihat dari bagaimana cara kita memperolehnya. Lalu sedangkan penelitian deskriptif dan juga eksperimen itu dilihat dari bagaimana cara kita untuk mencari variabel datanya gitu kan. Oke, betul. Selanjutnya kita akan saya ingin tahu beberapa metode penelitian yang ada di saat ini, yaitu ada statistik, yaitu metode penelitian untuk menunjukkan bagaimana pengaruh kausalitas. Lalu juga yang kedua ada metode eksperimen, yaitu untuk membandingkan hasil percobaan antara A dan B. Lalu ada metode studi kasus untuk meneliti kebenaran sebuah peristiwa. Lalu juga ada metode survei lapangan, yaitu untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan secara langsung gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sebuah penelitian tentunya ada yang namanya rancangan penelitian, yang mana diawali dari kita mencari sebuah topik, lalu dilanjutkan dengan kita melakukan studi pendahuluan, lalu ada rumusan masalah, lalu ada hipotesis, dilanjutkan dengan metode atau menentukan metode, lalu juga ada variabel, instrumen, pengumpulan data, dan diakhiri dengan penyusunan laporan gitu. Jadi dalam membuat sebuah penelitian itu tentunya prosesnya itu cukup panjang ya, makanya kita butuh yang namanya sebuah penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan juga sesuai dengan instrumen yang ada gitu. Jadi harus teratur dan tersusun gitu loh. Makanya dalam pertemuan ini atau dalam bab ini kita nggak bisa hanya sekali doang, tapi kita butuh 2-3 kali untuk memperjelas dari pertemuan kita ini. Nah, mungkin kita lanjutkan deh. Kemarin kan saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, coba kelompok 1 sudah ada yang menemukan gejala sosial apa yang ada? Kelompok 1 mana? Coba angkat tangan. Oh iya, iya. Topik kami itu pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Jakarta Timur, Pak. Oke, itu di lokasinya di mana kira-kira? Di wilayah Sudin, Damkar, Jakarta Timur. Oh, Damkar sini berarti belakang situ ya? Iya, Pak. Oke, kalau kelompok 2? Kelompok 2, oke, kelompok 2 tentang apa? Kemarin topiknya pengaruh perhatian orang tua terhadap tingkat kejahatan di kalangan pemuda. Oke, itu berarti yang sudah studi kasusnya ya? Iya. Tentang apa itu? Pencurian HP di daerah rumahnya si Gerald. Gerald. Kamu ada pencurian HP ya? Luar biasa memang ya. Wah, apa iya? Oke, nanti kan bisa kita tahu dengan adanya penelitian gitu. Oke, terus kelompok 3. Kelompok 3? Ya, Pak. Iya. Rangga? Juga topik ini Pak tentang pengaruh tingkat nasionalisme terhadap gaya hidup standarisasi pemuda di kalangan SMA. Wih, mantep banget, berarti tentang kebarat-baratan gitu kan ya. Luar biasa memang ini kelompok 3. Oke. Nah, karena kalian sudah mendapatkan topik-topik kalian, berarti kan kita sudah melewati, jadi saya ulangi lagi, sudah melewati salah satu bagian dari rancangan penelitian kita, yaitu mencari topik kan. Nah, saya mau kalian berdiskusi setelah ini
membuat rancangan penelitian. Oke? Iya, silakan Rion. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, saya mau kalian membuat rancangan penelitian dari mulai mencari topik, studi pendahuluan sampai rumusan masalah, hingga nanti diakhiri dengan penyusunan laporan gitu. Namun memang saya mau pada pertemuan kali ini mungkin kita akan sampai kepada menentukan instrumen ya sebelum kita melakukan pengambilan data. Jadi setelah ini silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk melakukan penyusunan laporan dari materi-materi atau dari topik yang kalian dapatkan. Silahkan cari dari sumber-sumber yang sudah kalian siapkan, entah itu dari jurnal ataupun studi kasus ataupun nanti setelah pulang sekolah bisa kalian melakukan turun ke lapangan atau survei lapangan gitu. Oke. Silahkan setelah ini kalian lanjutkan dengan kelompok kalian. Bila ada yang bertanya, jangan sungkan karena seperti model pembelajaran saya yang sudah kalian tahu, saya lebih suka untuk anak-anak yang bertanya gitu kan daripada yang diam. Karena dengan kita metode dua arah seperti ini, ya pembelajaran yang kita lakukan itu bisa lebih efektif dan efisien gitu. Oke, silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Dan yang bertanya diperbolehkan. Pak, saya pengen nanya Pak. Oh iya, kenapa ini? Kan saya kelompok 3 tadi ya. Kalau kelompok saya memakai metode studi pustaka, itu bisa nggak sih Pak? Tadi kamu kelompok 3 tentang apa itu? Apa ya tadi? Pak, presentasi ya Pak. Kita menggunakan studi pustaka. Ya. Oke, bisa pakai studi pustaka, bisa juga kamu turun langsung ke lapangan gitu kan. Mungkin kamu menanyai teman-teman kamu tentang gaya hidup mereka, bangsa dan sebagainya gitu kan. Tentunya itu menggunakan seperti angket, kuesioner dan sebagainya gitu kan. Jadi ya tergantung pilihan nanti kalian gimana diskusinya, bisa pakai metode studi pustaka atau menggunakan survei lapangan, atau nanti kan kamu masih banyak tuh metode-metode lain di buku yang sudah kalian dapatkan, ada metode statistika dan juga masih banyak lagi. Ini jelas? Jelas. Pak, Terima Pak, kasih. kelompok Iya. 1 mau nanya Pak. Kan tadi kami itu ngambil topik pengaruh tingkat pendidikan itu tentang kemiskinan di wilayah Jakarta Timur, Iya. Studi Damkar. Nah, kalau penelitian kelompok kami itu pakai metode survei lapangan, kira-kira tepat nggak ya Pak? Tepat. Kenapa? Karena kan itu tentang miskin itu kan hanya terjadi atau dirasakan langsung oleh orangnya ya. Jadi ya nggak bisa kita hanya melakukan dengan studi pustaka. Jadi kita harus langsung ke lapangan menanyai bagaimana kondisinya mereka dan sebagainya. Bisa itu lebih efektif dan juga lebih tepat sasaran kalau kalian menggunakan metode survei lapangan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira? Oke, silakan kalian berdiskusi. Ya semoga sampai pertemuan ketiga kita sudah bisa memahami metode penelitian sosial kita kan ya. Ya, jadi nanti kalian setelah selesai pembelajaran ini, saya ulangi lagi, berarti ada 2 tugas kalian. Yang pertama itu tadi kalian setelah ini silahkan kalian mengerjakan sesuai kelompok kalian, entah itu bisa kerja di rumah ataupun lain sebagainya. Dan yang kedua, saya mau nanti di pertemuan berikutnya kalian itu mengupdate progres kalian dengan PowerPoint. Jadi kalian bisa dengan PowerPoint itu kalian bisa memberitahu atau menampilkan di sini sejauh apa progres kalian. Mungkin kalian sudah sampai studi pendahuluan kah, atau mungkin kalian sudah ada yang sampai menentukan metode yang kalian gunakan kah, atau sebagainya gitu. Jadi kita sama-sama bisa belajar ataupun bisa mengetahui perkembangan tugas-tugas dari teman-teman kalian gitu. Jadi bisa saling membantu gitu kan ya. Oke? Ya, silakan mumpung waktunya masih ada, silakan berdiskusi. Iya, silakan. Oh iya, Sisil sama Yasifa ya? Iya, betul. Oh iya, tadi saya dapat surat izin katanya kamu bisa bergigi ya. Maaf ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa, udah ada surat izinnya kok. Ada
pulang kampung apa enggak? Pulang kampung Pak. Naik apa? Naik ALS. Berapa hari? Oh iya. Berarti nanti kita bikinnya PPT doang, mau bikin proposal. Proposal juga bikin, karena kan proposal itu kan nanti kan kalian setelah ini kan pengumpulan dari hard copy kan ya. Tapi PPT ini digunakan untuk update progres kalian. Jadi kalian proposal itu digunakan untuk secara keseluruhan sampai 3 hari ke depan atau 3 pertemuan ke depan. Tapi PPT-nya itu digunakan untuk update. Jadi nanti yang dikumpulkan di akhir pertemuan bab ini itu adalah proposalnya gitu kan, bukan PPT-nya. PPT cuma ditampilkan doang. Berapa hari kamu? 4 hari 3 malam Pak. Mau mandi nggak? Iya Pak. Ayamnya mati Pak. Iya. Kenapa nggak naik pesawat? Paham Pak. Ya apa yang penting kita bisa bertemu sama saudara gitu kan. Itu lebih penting. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang mau menyimpulkan, apakah menyimpulkan atau menjelaskan apa tadi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Saya Pak. Semangat banget, kayaknya dompetnya penuh nih. Semangat. Iya, silahkan Salma. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas pengertian, jenis-jenis, sama metode penelitian sosial. Nah, penelitian sosial ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara sistematis atau dirancang melalui pengamatan, pencatatan, dan sesuai dengan kapabilitas kita. Nah, terus jenis-jenis itu ada primer, sekunder, deskriptif, dan eksperimen. Terus yang terakhir, metode penelitian sosial itu ada statistik, eksperimen, studi kasus, dan survei lokal. Oke, betul banget. Berarti saya senang sekali ya. Kenapa? Karena saya melihat kalian semua ini aktif dan juga memperhatikan dengan cermat pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap kedepannya kita terus tetap begini ya, aktif, terus juga responsif, juga kita berinteraksi dua arah sehingga pembelajaran kita ini bisa lebih efektif dengan kalian nanti di ujian akhirnya bisa dapat nilai lebih baik lagi gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Sebelum menutup pertemuan kita, silakan ketua kelas untuk memimpin. Oke, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Silakan kalian baca kembali buku-buku yang sudah kalian baca mengenai bab 4 dan juga jangan lupa minggu depan kita update mengenai progres penelitian kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.